Oke, mungkin yang pertama kita akan mulai dengan demokrasi dulu. Oke, Bisa demokrasi. dijelaskan ya sedikit, apa itu demokrasi sih? Demokrasi kalau misalnya kita ngobrolin politik, demokrasi kesannya berat banget. Oke. Kita padahal berdua di sini nih dalam kafe loh sebenarnya. Kafenya Rocky Gerung. Jadi kayak kenapa sih dua orang ini milih topik politik, Yes. demokrasi di tengah kondisi yang kayak gini Yeah. gitu ya. Nah, sebelum jauh-jauh ngobrolin soal itu, sebelum soal demokrasi kita mungkin ngobrolin soal politik sedikit. Saya Oke, mau singgung nice. soal politik karena mustahil ngomongin demokrasi sebelum ngomongin politik. Oke. Tetapi kalian bisa pasti nge-offin video ini ya. Begitu kata politik dan Politik, demokrasi ya. dikumandangkan gitu ya. Tapi sebenarnya kayak politik itu nggak seberat itu. Cuman kadang orang ngebawainnya sok serius, pakai terminologi yang nggak dimengerti sama orang Apa lain. itu terminologi? Terminologi ya itu aja udah berat ya. Jadi Kalau pakai di- kata-kata yang kadang-kadang ya itu apa sih maksudnya? Oke, skip, anggap aja saya ngerti kayak gitu ya. Jadi stigmatisasi Yes. si politik ini selalu dianggap sebagai sesuatu yang kotor, yang licik, pertarungan antar orang yang nggak pernah apa ya, sebenarnya memikirkan kepentingan publik, cuman mengatasnamakan publik doang gitu ya. Nah, politik itu memang sebenarnya seni bernegara. Ya, kenapa demokrasi menjadi satu topik paling penting dalam politik itu karena demokrasi itu adalah salah satu bentuk pemerintahan. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Oke. Kalau umumnya kita ngobrolin soal demokrasi pasti pengertiannya diawali dengan demos dan kratos. Ya. Demos adalah rakyat, Ya. kratos adalah kuasa. Jadi demokrasi adalah kuasa rakyat. Nah, anak SD juga tahu gitu, kayak di SMA juga kita diajarin terus bedanya apa gitu ya. Nah, supaya nggak salah paham, saya nggak salah paham, si demokrasi ini adalah salah satu dari bentuk sistem pemerintahan yang ada atau bentuk pemerintahan yang ada. Jadi bentuk-bentuk pemerintahan itu bisa dibagi menjadi jumlah orang yang memimpin. Nah, pemerintahan oleh satu orang kadang disebut sebagai monarki. Kemudian ada juga yang disebut otokrasi atau otoriter. Kemudian pemerintahan oleh sedikit orang kadang disebut sebagai oligarki. Kemudian pemerintahan oleh banyak orang itu disebut sebagai demokrasi. Nah, kenapa pemerintahan oleh banyak orang? Kenapa sih pemerintahan oleh banyak orang? Kenapa sejak abad ke-19 di Eropa begitu pertama kali demokrasi dikumandangkan, dia mampu bertahan sampai detik ini dan dipergunakan oleh sebagian besar negara-negara yang ada di dunia. Nah, ada nggak monarki? Ada di beberapa tempat monarki konstitusional. Kemudian, karena itu warisan dari dulunya udah monarki, tetap monarki. Tetapi monarki juga dia ada konstitusinya gitu, sehingga nggak tidak menjurus ke pemerintahan satu orang yang otoriter gitu. Jadi monarki konstitusional, demokrasi juga ada demokrasi konstitusional. Nah, si demokrasi ini kayak tadi asal katanya dia adalah kuasa rakyat dan melibatkan banyak orang. Jadi kunci demokrasi di dalam demokrasi salah satunya adalah publik.